Aduh bingung nggak ada kerjaan, aduh bingung gimana kalau seandainya lockdown ini panjang apa yang akan terjadi gitu. Kita langsung ngedrop, jangan ambil kegiatan yang bersifat kegiatan-kegiatan keseharian yang tentunya sangat positif sekali. Contohnya dengan yang dilakukan oleh Bung Henry ini. Halo, assalamualaikum guys. Sekarang kita berada di jembatan Kota Intan. Oke, sekarang sebelum kita menuju ke tempat di mana kita nanti bakal meliput tentang perkebunan cabai merah, kita akan memasuki lokasi Kota Intan. Tapi tahu nggak guys, karena suasana lockdown di mana-mana saat ini dan di mana-mana COVID-19 lagi marak-maraknya, jadi kita untuk memasuki Kota Intan ini kita harus melalui beberapa pos ya. Dan tujuan kita juga di sini guys, sebenarnya bukan apa, mengisi kekosongan di tengah lockdown dan sekaligus kita jumpain seorang guru yang mempunyai motivasi intrinsik atau dari dirinya sendiri bagaimana mengisi kekosongan di waktu lockdown bersama Agung Tenda Channel. Jangan lupa di subscribe bro, like and share. Kalau tadi kita sudah mengawali memasuki Kota Intan ini dari jembatan ya, tapi kebetulan guys kita tadi sesudah dari jembatan Kota Intan, ternyata untuk menuju lokasi yang kita tuju di mana tempat Bung Henry ini ada 2 km ya. Dan sekarang kita memasuki lokasi di mana kita menjumpai dulu pemilik kebun cabai tersebut ya. Oke. Tapi tempatnya asik guys. Aku seneng banget di sini karena ada kelapa muda. Ntar aku bawa pulang. Daftar. Halo Bung Henry. Ya. Apa kabar? Iya, oke guys, sekarang kita udah nyampe nih. Kondisi aman, Chris? Aman. Oke, sekarang kita udah nyampe di lokasi Bung Henry. Kayaknya Agung pernah kemari ya? Pernah ya, belum? Belum pernah ya? Ah, dulunya? Dulu sama. Bukan yang di sini. Ini yang baru ya? Iya, ini baru. Oke, nanti kita bakal bincang-bincang dengan Bung Henry dan kita pengen tahu di mana lokasi cabai merahnya. Boleh. Yuk, langsung aja, Chris. Di mana yuk? Oke guys, di sini nanti kita bakal langsung memasukin. Yuk sana Om Bung Chris, Bung Chris ya. Aku belum masuk. Ada masuk. Oke, gas. Berapa banyak pohon cabai yang ditanam di lokasi ini? Ada berapa? 1.200. 1.200. Untuk 1.200 kira-kira berapa lahan yang dibutuhkan? Paling kalau ini kemarin tanah Ada 2 hektar? Enggak sampai. Nggak sampai ya? Kalau istilah orang sini 2 pantak setengah. 2 pantak setengah ya. Oke. Kalau ini persiapan sebenarnya yang kita ketahui untuk menanam cabai seperti ini sampai dia kelihatan subur sampai apa gitu, kira-kira sulit nggak? Banyak nggak kesulitannya? Kalau dibilang sulit,
Ya sulit, tapi kalau dibilang mudah ya mudah, tergantung kemampuan dan kemauan kita. Oke. Sebab dia perlu kerja keras, usaha yang gigih. Karena dari dasar dia tanahnya harus dicampur, harus dibuat apa namanya itu. Oke, yang pertama kalau tadi kan dikatakan dibilang sulit, ya sulit, dibilang mudah, ya mudah gitu ya Bung Hen ya. Oke, kalau gitu kita pengen tahu dulu bagaimana perjalanan sampai umur segini. Yang pertama dulu yang Bung Hen lakukan itu apa? Ini bibit ini apakah dicambah dulu atau memang udah jadi anaknya? Ya untuk tahap awal mulai dari lahan dulu kan. Lahan yang pertama harus disetor atau dicampur halus. Oh berarti tanah ini harus digemburkan dulu ya? Digemburkan dulu. Oh harus digemburkan dulu ya. Setelah itu baru dibuat busutan namanya istilahnya ini kan. Busutan. Setelah itu baru dikasih dengan yang di atas ini. Polybag. Ini apa? Ini kertas polybag ya? Mulsa namanya. Oh kertas apa? Mulsa. Plastik mulsa. Mulsa. Oke itu gunanya plastik mulsa itu untuk apa? Biar gunanya biar jangan terlalu panas kali ya. Untuk jangan membantu terlalu panas, kemudian semaknya tidak banyak. Oh berarti bisa menjadi dua keuntungan juga. Yang pertama dia biar air yang sudah kita siram tidak terlalu cepat hilang karena ngendap di samping-sampingnya itu, dan kemudian juga biar menghindari parasit-parasit seperti semak yang rumput-rumput lain yang mengganggu ya. Oke, untuk persiapan sampai sebesar ini ya kan yang kita ketahui, yang kita lihat sekarang di sini guys. Aku pengen tahu nih Bung Hen, biasa kan kalau dalam menanam pohon cabai seperti ini ataupun pohon-pohon lainnya biasa kan membutuhkan pupuk. Jadi ini biasa berapa kali seminggu atau mungkin berapa kali sebulan? Ada jangka-jangkanya untuk memberikan pupuk tumbuhan ini? Dia sebaiknya dari awal sudah dipupuk. Waktu pembibitan sudah dipupuk, seharusnya sudah disemprot hama. Sebelum pembibitan juga tanah yang ada di busutan ini itu harus diberi pupuk dasar. Oh dikasih pupuk dasar namanya pupuk Dolomit. Nah, kalau kita kemarin 2 pantak setengah ini Dolomitnya kalau nggak salah 4 sak kemarin. 4 sak ya. Setelah penanaman 10 hari atau 1 minggu setelah penanaman baru diberi pupuk namanya pupuk susulan. Beda dengan pupuk dasar. Pupuk dasar itu kan pupuk yang sebelum ditanam. Jadi setelah buat bedengan seperti ini dikasih dulu pupuk dasar. Kalau kita kemarin itu pupuk tai kambing campur dengan serbuk ketam. Setelah itu diberi dengan pupuk campuran, ada urea, KCL, dan TSP. Setelah itu ditaburkan di atas bedengan ini, baru ditutup dengan mulsa. Setelah ditutup dengan mulsa 2 minggu atau 3 minggu setelah itu baru kita adakan penanaman. Namanya penanaman pertama. Iya, penanaman bibit yang telah kita semai tadi. Baru diberi pupuk namanya susulan. Ini nggak perlu disiram-siram ya Pak? Perlu lah. Perlu berapa kali seminggu? Setiap hari atau gimana? Kalau untuk jadwal penyiraman itu tergantung kepada cuaca. Cuaca ya, kalau seandainya cuaca begitu panas. Kalau dia cuacanya panas bisa 1 kali 1 hari. Hari ini siram, besok siram lagi. Itu kalau dia panas betul. Tapi kalau dia agak redup-redup bisa 1 kali dalam 2 hari. Atau dia agak mendung kemudian hujan gerimis-gerimis bisa 1 kali dalam 3 hari. Atau dia curahan hujannya banyak lebat bisa 1 minggu 1 kali. Ini tergantung cuaca. Oke. Karena kalau cabai ini terlampau panas dia tidak
baik juga, dan terlampau dingin juga dia tidak baik juga. Oh, dia tidak bisa terlalu lembab ya, tidak bisa terlalu lembab dan juga Iya. tidak bisa terlalu panas ya. Dan kita pengen tahu ini cabai yang udah kita lihat ini, pohon cabai yang kita lihat ini udah umur berapa tadi Bang? Umur 2,5 bulan. Umur 2,5 bulan. Sudah berapa kali panen? Ini belum lagi dipanen. Belum pernah dipanen sama sekali? Belum namanya panen. Yang baru diambil baru buah yang merah-merah ini supaya jangan busuk dia. Ada kan? gunanya ya? Oh, diambil yang merah-merah itu? Merah-merah itu supaya jangan busuk dia. Oh, jangan busuk. Karena nanti kalau kita menunggu dia masak semua, tentu yang buah yang pertama kemarin itu yang duluan masak itu busuk dia kan. Dia kan dari buah yang pertama dengan buah selanjutnya kan tidak sama berbuah dia. Yang kita ketahui Bung Hen kan sebagai seorang guru tapi menyempatkan diri untuk bercocok tanam seperti ini, apakah dikarenakan suasana lockdown? Pada dasarnya nanam cabai ini untuk mengisi waktu kosong. Ngisi pulang waktu dari kosong ya? Pulang dari sekolah kan samping pergi ke kebun sawit bisa juga dikerjakan di sini karena ini dekat dengan rumah kan. Oh gitu. Sekarang karena waktunya apa namanya? Suasana lockdown dan juga bulan suci Ramadan ya. Iya, lockdown. Iya. Bulan suci Ramadan tentu kita dituntut tidak banyak kegiatan jauh dari rumah kita. Oke, Jadi gitu. kebetulan ada kebun cabai kita di sini. Ya disinilah pekerjaan kita dalam rangka untuk mengisi kekosongan dalam bulan suci Ramadan dan juga mengisi suasana lockdown, suasana Oke, guys. sekarang. Oke, buat teman-teman semua, memang ini satu contoh yang paling baik sekali ya kalau kita kutip dari pengalaman Bung Henry sebagai seorang guru ya. Di sini Bung Henry memberikan tips buat kita walaupun suasana lockdown, walaupun suasana bulan suci Ramadan atau apapun dia profesi Anda, jadi tidak salah juga untuk menyempatkan diri apalagi buat kaula muda ya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak berpikir, aduh bingung nggak ada kerjaan, aduh bingung gimana kita apa nih kalau seandainya lockdown nih panjang apa yang akan terjadi gitu. Iya, iya. Bung Henry mempunyai tips yang bagus buat kita, jangan terlena dengan hayalan kita atau mungkin kita langsung ngedrop. Jangan, ambil kegiatan yang bersifat yang positif ya. Contohnya dengan yang dilakukan oleh Bung Henry ini. Ini karena aku dengar Bung Henry ini dia di samping dia sebagai seorang predikatnya seorang guru, padahal kita ketahui guru juga sibuk ya. Iya. Biasa kalau jam-jam Bung Henry itu pagi sore atau ada les-les tertentu? Kalau untuk kelas 3 ada. Ada juga ya. Ada juga dan juga dia kan tidak rutin setiap hari lesnya. Kalau kemarin itu 1 kali dalam 1 minggu bidang studi yang diunkan saja. Oh gitu ya. Jadi kita hanya fokus dari jam 7 sampai jam 2 itu jam dinas kita. Jadi pulang dari sekolah habis waktunya kan tinggal di rumah kan. Oke guys, ini keren banget loh. Sebenarnya ini satu pengalaman untuk kita semua. Mungkin kalau memang seandainya ada yang masih pengangguran, nggak ada kerjaan, ambil hal-hal yang positif seperti yang dilakukan oleh Bung Henry ya. Bung Henry kalau sekarang ini kan masa lockdown, sekolah pada libur. Jadi dia menyempatkan diri untuk menanam cabai seperti ini. Bahkan aku ada dengar lagi buka kolam ikan ya. Iya, ikan gurami. Ikan gurami. Pasti Anda tahu seperti apa ikan gurami. Memang mungkin Iya, di YouTube lain mungkin Anda sudah pernah lihat bagaimana bercocok tanam cabai ataupun pemeliharaan ikan. Cuman yang perlu kita kutip di sini, tapi bagaimana cara menghadapi suasana lockdown biar masyarakat Indonesia ini tidak banyak pengangguran dan tidak stres terpikir dengan itu aja. Benar kan? Iya. Jadi Bung Henry ini mempunyai tips buat kita semua. Ambil satu kegiatan-kegiatan positif, nggak perlu harus stres. Karena aku tahu ya, nanam cabai ini juga bukan hanya di sini, di polybag juga bisa, dalam rumah juga bisa ya. Bisa. Tapi inilah yang satu hebatnya tips yang diberikan oleh Bung Henry untuk kita sampaikan kepada Anda. Hanya dengan modal Rp3.000 satu batang sudah sampai segede ini. Tahu nggak maksudnya seperti apa? Bung Henry mengkecambahin tadi itu bibit cabai
sampai segede ini modalnya cuma Rp3.000 cuy. Enak banget. Oke, sukses selalu buat Bung Henry. Amin. Ya, kita sekarang kalau ini kita tadi masih berkisar tentang bagaimana menumbuhkan semangat buat kaula muda ataupun orang-orang yang saat ini terdampak lockdown. Terdampak ya. Harus Oke, jadi ya memberikan semangat. Jadi makanya kita datang ke sini guys, menjumpai Bung Henry biar menumbuhkan semangat Anda. Aduh guys, ternyata apakah karena memang bulan puasa ya? Dari situ. Oke. Yuk. Hati-hati kameramen. Yang tertunda ke Bangkinang. Oke guys. Halo. Kita masuk ke sini. Kita pancing ikan dulu ya. Iya, ya. Duduk sini ya. Ya. Oke guys. Ya. Oke, Chris. Ya, ngadep sini. Oke guys, sekarang kita udah duduk di depan kolamnya Bung Henry ya. Mancing di kolamnya dia. Aku nggak tahu entah berapa ribu ekor guys. Yang so pasti jangan Anda lewatkan yang seru-seru di sini bersama Agung Tenda Channel. Jangan lupa di subscribe bro, di subscribe, like and share. Kalau tadi kita sudah apa ya? Sudah jumpain Bung Hen ini dan kasih motivasi buat rekan-rekan dimanapun saat ini berada. Kalau tadi Bung Hen kita cerita tentang cabai, ternyata di samping itu dia juga punya kolam ikan dengan berapa jenis ikannya di sini Bung Hen? Ikan gurami aja. Gurami, ada berapa ekor di dalamnya? Kemarin bibitannya Ada 1000 ya? 1000 ekor, luas kolamnya Jadi 6 kali 10 meter. Oke, coba guys, itulah yang perlu kita pikirkan kembali ya. Satu motivasi buat kita semua. Kenapa tidak? Kita bisa menggunakan lokasi sama seperti cabai tadi, padahal lokasinya tadi di lahan sawit ya kan? Tapi Bung Hen memanfaatkan tempat itu untuk menanam cabai. Ya insya Allah bentar lagi panen bro, bukan dikit uangnya bro. Dan bukan hanya itu, dia juga menyempatkan diri mengisi luangnya dengan memelihara ikan gurami. Iya. Padahal guys, seorang guru seperti dia, kayaknya kadang aku nggak habis pikir ya mereka. Dianya sampai terpikir buat kebun cabe, buat kolam ikan, nggak tahu dah apalagi selanjutnya yang bakal terpikir sama dia. Oke, ini biasa sudah pernah memancing di sini apa? Boleh? Hah? Udah pernah? Udah biasa paling gede berapa kilo nih yang pernah dapat? Itu ditarik ya? Ditarik ya? Ya tariknya. Coba lihat Chris, itu ditarik Chris. Nah, coba kita lihat nanti. Biasanya main 3 on, 4 on satu. Wah, 3 on, 4 on ya. Iya. Tapi ada yang lebih gampang kayak di jalan. Oh, kalau jalan nanti nggak seru dia kan. Iya bener. Tapi mancingnya nih yang seru. Iya. Oke, coba kita lihat. Dapat nggak? Ya hampir ditarik tuh Chris. Kira dia. Ya kayaknya udah hampir dapat. Coba. Oke, stay terus ya. Oke, dapat ya. Udah jamin ya. Oke, kita lihat. Masih yang kecil dapat. Ya nggak apa-apa. Liatin kameranya. Naikin. Ya. Ayo. Muternya kemana Bung Hen? Muter ke kiri. Wow. Oke guys, kita dapat guys. Coba lihat nih. Wes, keren banget. Ih, keren. Yaudah bawa naik coba. Ini yang kecil tuh ada. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Yuk, coba tuh. Berarti Bung Hen ini orangnya pinter mancing juga ya. Padahal Agung kayaknya belum paham ya. Kalau Agung daripada disuruh mancing gini Bung Hen mendingan Agung jebur gitu. Nah. Enak lagi mancing. Jadi Oke. dapat kemudian. Ya, seperti apa guys? Apanya hobinya dapat. Enak banget ya. Oke, buat teman-teman semua, ini paling enak. Jadi buat teman-teman nggak perlu harus stres ya Bung Hen ya. Apa stres? Kalau nggak ada kerjaan, kalau nggak apa, coba ambil hal-hal yang positif. Biasa kan kalau orang belanja cabai 1 on aja misal di ke warung. Iya. Itu kan bisa diambil dua buah cabai aja kita kecambah udah jadi berapa pohon ya kan? Iya, udah banyak itu ratusan misalannya. Oh, ditelan habis. Terus untuk umpan berikutnya kita harus cari lagi. Cari lagi. Menggunakan apa?
menggunakan parang tadi. Enak ya guys. Padahal aku pikir-pikir, Kita cari lagi. aku ngelihat dia melakukan hal-hal seperti ini, aku jadi terpikir ya. Nanti sampai di rumah, tapi aku di mana buat kolam? Nggak mungkin. Iya. Buat kolam di mana aku, bro? Nggak mungkin kan? Kalau dia masih mendingan guys, dia tempatnya ada gede seperti ini, jadi bisa buat kolam. Tapi kalau aku mah di mana? Emang nggak mungkin ya Chris ya? Di bak mandi? Nggak mungkin. Ikan gurami ini kan enak nih. Iya manis rasanya, Harganya diapain juga. aja enak ya. Iya. Tapi memang pelet makanannya kan? Iya, makannya. Ya karena kita ketahui guys, aku sempat nggak suka ikan gurami karena aku lihat dari cara pemeliharaannya, ada orang kadang dari WC disalurin ke situ, kadang ada juga ya. Ada. Nah itu kadang aku memang itu dulu yang membuat aku sampai nggak suka lele. Iya. Beneran nggak suka lele gara-gara itu. Dulu waktu aku dulu pernah di SD kelas 5 waktu itu, aku masih SD kelas 5. Kebetulan aku dapat undangan cerdas tangkas ke tingkat provinsi dulu, pernah dari sekolah. Pernah mewakili sekolah dasar Pematang Sebaru untuk mewakili ke tingkat provinsi untuk cerdas tangkas. Waktu itu aku jadi juru bicaranya. Jadi kebetulan kita nginep dan kita kan disediakan di situ tempat tinggal ya, untuk sementara kita berangkat ke kota Medan. Jadi bersama teman-teman anak SD juga sih. Jadi kebetulan waktu pagi-pagi kita bangun, kita pergi ke belakang, kita lihat di belakang itu banyak ikan yang apa ya, gemuk-gemuk semua. Terus aku lihat jurusan dari makanan-makanan yang diberikan kepada ikan itu rata-rata keliling dari ini. Wow, itu lebih gede. Coba Chris. Oke guys. Ya itu yang lebih gede. Belum. Sama. Wow. Waduh, jadi betah di sini. Aku tinggal di sini aja, Boin. Boleh ya? Ini apa kan pancingnya? Ya, boleh. Ya, sip. Ini. Aku nggak pinter mancing, guys. Sorry. Di mana diputer ke atas, bawah? Ke bawah. Nah. Oh, gini, guys. Oke, kita sekarang udah dapat 2 ekor. Semangat terus.